akhirnya kita punya review headphone pertama kita, dan kita mulai dengan HiFiMan HM400 SE. HM400 SE ini merupakan headphone HiFiMan planar di bawah 2 juta, dan ini cukup menarik karena bagi gue sendiri, gue nggak pernah lihat headphone planar semurah ini. Under 2 juta brand new. Aslinya harganya cuma 100 US dollar, malah ini setelah pajak impor segala macam harganya jadi 1,8an. Dan ini termasuk headphone HiFiMan di seri HM400 yang seri ini cukup terbeken gitu ya di dunia audiophile, terutama HM400i dan HM4XX. Nah, sebelum kita lanjut, disclaimer dulu, si HM400 SE ini gue beli sendiri dengan duit gue sendiri, gue pre-order. Which ngomong-ngomong soal pre-order ini gue juga kurang paham. Katanya HM400 SE ini sebenarnya mestinya adalah headphone yang limited edition untuk flash sale 11/11 kemarin tahun 2020. Tapi entah kenapa segala macam reseller bisa mendapatkan HM400 SE ini cukup gampang dan di harga yang ya kurang lebih masih sama lah, masih 1,8an lah. Dan memang sih unitnya limited sih, katanya memang unitnya limited. Tapi gue nggak tahu limitnya berapa sebenarnya, karena awalnya pada bilang oh limited masuk Indonesia cuma sekian, tapi setelah gue nanya orang lain, reseller lain, katanya oh iya kita ada limit sekian. Jadi gue kurang tahu sebenarnya ada limitnya atau enggak. Jadi itu berdasarkan pengalaman gue aja, kenyataannya mungkin berbeda, tapi ya itu aja. Dan gue nggak terafiliasi dengan seller ataupun brand manapun, jadi review ini sepenuhnya opini gue aja. Oke, kita mulai dulu dengan TLDR si HiFiMan HM400 SE ini. HM400 SE ini headphone yang menurut gue suaranya lebih cenderung bright, bass dan mid range-nya lumayan rata, cuma ada sedikit banget naik di mid bass dikit banget, dan ada peak di upper treble. Bukan cuma upper treble, mid treble juga ada peaknya dikit. Nah, dan yang pasti ini bukan headphone yang cukup bukan headphone yang cukup nyaman. Ini headphone lumayan ya yang setidaknya bagi kepala gue ini bukan headphone yang gue bisa pakai untuk lama-lama, karena headbandnya walaupun kelihatannya tebel, foamnya benar-benar keras banget. Tapi suaranya untuk harga segini menurut gue, terutama kalau lu tahan treble, menurut gue ini lumayan bagus. Oke, jadi kita mulai dulu, kita masuk ke lebih detail ke HM400 SE ini. Kita mulai dulu dari bass. Bassnya sih HM400 SE ini lebih cenderung netral. Anehnya, walaupun dia planar, extensionnya nggak terlalu bagus. Sub bassnya nggak sampai single digit kayak planar lainnya. Dia agak roll off dikit. Rumble-nya masih berasa, slam-nya juga masih ada, tapi memang extension-nya nggak sebagus planar-planar lain yang gue punya. Selain itu, untuk mid bass ini juga walaupun ada naik dikit, tapi punch-nya memang nggak seberasa kayak dynamic driver. Perbedaan planar sama dynamic driver ini mungkin hal pertama yang bakal lo sadarin kalau lo compare headphone antara planar sama dynamic driver. Mid bass punch representasinya cukup berbeda. Di planar itu rasanya lebih kayak rasanya agak lebih lembek, nggak setajam dynamic driver yang benar-benar bagus. Kadang ini agak susah dijelasin di video. Gue juga nggak tahu gimana cara gue bisa demoin dengan audio. Tapi begitu lu denger planar dan dynamic driver yang suaranya mirip-mirip, lu bakal langsung berasa lah, oh ini suara planar ini mid bass-nya nggak punchy, nggak sepunchy dynamic driver ini. Oke, overall speed di bass-nya menurut gue lumayan bagus. Ini bukan bass paling cepat di dunia, tapi setidaknya untuk sebagian besar musik menurut gue ini bakal cukup. Kalau dengerin macam Dragon Force mungkin bakal ketinggalan, tetapi gue gak banyak komplain. Dan selain speednya lumayan cepat, bleed ke mid range-nya juga minimal sekali, malah hampir gak ada sama sekali. Dan ngomong-ngomong soal itu, mid range di si HM400 SE ini menurut gue
gua nggak banyak komplain sih. Ini mid range-nya lumayan rata. Bodinya menurut gua, bagi gua sendiri agak kurang. Kadang untuk vokal cowok mungkin agak kurang berat dikit. Tetapi menurut gua itu masalah preferensi pribadi. Nggak banyak problem di mid range sama sekali. Mid range-nya juga detailnya lumayan bagus, dan bahkan di daerah upper mids pun nggak banyak hal yang gue bisa komplain. Overall mid range menurut gue ini lumayan bagus, terutama untuk harganya ini under 2 juta. Menurut gue ini bagus banget mid range nya. Cuman kalau emang lu demen suara yang lebih berat gitu ya, mungkin lu lebih demen suara yang agak tebel, mungkin ini bakal kurang cocok. Oke, mungkin setelah mid range ini, mungkin bagian treble ini mungkin daerah yang gue paling kurang nggak suka gitu dari HM400 SE. Menurut gue ini bagian paling lemah dari HM400 SE. Kenapa begitu? Karena di HM400 SE ini ada peak di treble-nya, ada peak di kalau menurut kuping gue ada peak di 7K yang lumayan gede. Itu gue harus kurangin minus 5 sampai minus 7 desibel di 7K, dan ada juga yang gue kurangin di 3K sama 11K. 3K itu masih masuk daerah mid range ya sebenarnya, tapi itu gue juga kurangin karena preferensi gue sendiri ya. Tapi 7K sama 11K itu yang menurut gue mestinya dikurangi sedikit dari si HM400 SE ini. Kenapa begitu? Karena treble-nya ini, pertama kali lu dengerin HM400 SE, terutama kalau lu lumayan tahan sama treble, dia nggak bakal berasa bright gimana banget. Dan pertama kali pas gue pakai, walaupun gue sensitif sama treble juga, gue nggak langsung berasa kayak oh ini headphone bright. Nggak juga. Setelah gue pakai sekian lama, setelah gue denger lagu lama-lama, kuping gue berasa ada yang aneh gitu, kayak biasanya kalau gue dengerin headphone yang lumayan bright. Setelah gue bolak-balik dengan headphone gue yang lain, oh ya ini bright. Ini ada sesuatu yang hanya di beberapa bagian si HM400S ini benar-benar naik, ada peak, dan ini nggak terlalu sering muncul, tetapi sekalinya muncul ini bikin musik itu kedengaran agak annoying bagi gue. Agak ada yang kayak kuping gue agak terpelatuk dikit gitu ya. Nah, begitu gue apply EQ gue tadi, dikurangin 7K dan dikurangin sedikit di 11K. Setelah itu gue jadi bisa dengerin HM400S ini no problem. Nah, sebelumnya gue cuma bisa dengerin ini maksimal 30-45 menit sebelum kuping gue agak-agak annoyed gitu. Oke, tapi selain itu menurut gue treble-nya detail juga lumayan bagus, speednya juga oke banget. Tetapi sekali lagi kalau lu dengerin lagu macam Dragon Force mungkin bakal kurang dikit speednya. Tapi untuk sebagian besar musik menurut gue mestinya no problem. Extension juga menurut gue lumayan bagus. Extension gue nggak bisa nilai seberapa jauh setelah 17K. Yang pasti sampai 17K juga udah lumayan oke. Lewat dari 17K pendengaran gue udah berhenti di situ. Gue udah nggak bisa denger di atas 17K lagi. Jadi gue nggak bisa nilai apa itu extension setelah 17K. Tetapi sebagian besar musik nggak ada suara yang biasa di atas 17K, jadi mesti no problem. Oke, sekarang kita bakal ngomongin soundstage sama imaging sih HM400 SE. Dan sebelum kita mulai bagian ini, gue mau bilang aja untuk headphone, soundstage dan imaging itu bakal lumayan beda ya persepsinya dari kuping ke kuping. Karena perbedaan bentuk kuping di headphone itu lumayan penting terhadap persepsi soundstage dan imaging, lebih daripada biasanya kalau kita review IEM segala macam. IEM itu biasanya persepsi soundstage, kuping yang bagian kuping yang efek itu biasanya cuma dalam kuping doang. Sekarang kita ada bagian dalam kuping dan daun telinga kuping yang dapat mempengaruhi persepsi soundstage dan imaging. Selain itu persepsi suara secara umum kalau misalkan dari luar kepala biasanya memang cukup berbeda. Jadi kalau misalnya ini adalah kepala gua, soundstage si HM400 SE itu lebih ke arah depan, suaranya itu lebih di sini bagi gua. Center image-nya lebih ke depan dari tengah kepala gua. Gua nggak tahu kenapa bagi gua persepsi suara dari belakangnya ini nggak terlalu dapet di gua. Ini suara belakangnya itu agak
agak maju buat gua, tapi kali lagi persepsi soundstage dan imaging bakal lumayan berbeda, terutama untuk headphone. Jadi ya, oke. Selain itu untuk masalah imaging juga, imaging di HM400 SE menurut gue lumayan oke. Gue bisa dapat kira-kira 45 derajatan akurasi untuk arah suara. Oke, setelah soundstage dan imaging, kita bakal masuk ke bagian build quality dan aksesoris. Karena menurut gue ini satu bagian yang HiFiMAN cukup terkenal ya. Terkenalnya karena HiFiMAN itu terkenal lumayan buruk untuk masalah build quality, terutama kalau misalkan lo suka browsing HeadFi dan Reddit pada tahun 2014-2016. Hampir semua post di HeadFi itu pasti bakal kayak, oh HiFiMAN gue rusak setelah seminggu, oh HiFiMAN gue rusak pas gue nyampe, oh gue baru punya HiFiMAN ini 2 hari itu sudah rusak, oh headphone gue si HiFiMAN ini padnya lepas, headbandnya patah, drivernya mati. Banyak banget pokoknya. Dibanding reviewnya, banyakkan post mengenai kerusakan headphone HiFiMAN-nya. Jadi ya HiFiMAN cukup terbukti lah ya untuk masalah build quality, dan memang bahkan build quality HM400 SE ini pun rasanya nggak kayak headphone 2 juta. Kelihatannya sih kayak headphone 2 juta, tapi rasanya pun nggak. Cup ini walaupun bentuknya silver dan kelihatannya kayak ini metal, sebenarnya enggak. Yang metal cuma gimbal ini doang, sisanya semuanya plastik. Kayak ini cupnya plastik. Nah, mungkin kedengeran di mikrofonnya. Dan ini semua leather, semuanya pleather, bukan leather beneran. Jadi ini pasti bakal dimakan usia. Dan menurut pengalaman gua, headphone HiFiMAN akhir-akhir ini memang sudah meningkat jauh build quality-nya, dan reliability juga lumayan bagus. Gue sendiri juga punya salah satu headphone high end mereka yang baru-baru ini, Ananda. Ya nggak baru-baru amat lah, ini kayaknya keluaran 2018 ingat gue. Dan setidaknya sampai sekarang Ananda ini nggak ada masalah driver apapun, untung saja. Walaupun si Brian punya pengalaman yang agak beda. Brian punya headphone top of the line-nya HiFiMAN, yang ini top of the line turun 1. Brian punya top of the line-nya HiFiMAN Aria, which si HiFiMAN Aria itu Brian waktu itu beli second hand, garansi sisa sekian bulan. Drivernya baru berapa minggu kemudian mati, pas banget masih masuk dalam garansi untungnya. Lalu dia klaim garansi dan dia dapat unit baru. Tapi itu berarti memang headphone itu si Aria itu cuman sempet hidup hampir setahun lah, karena garansi waktu itu setahunan doang. Jadi ya pengalaman lu mungkin agak beda. Pengalaman gua kebetulan dengan Ananda ini cukup bagus. Jauh ini drivernya masih aman-aman aja, build quality juga masih oke, headband segala macam masih aman, walaupun memang lumayan berbunyi ya, tapi oke lah. Untuk pengalaman gua soal kualitas bahan HiFiMAN, pleathernya HiFiMAN itu lumayan rentan terkelupas, apalagi kalau lu pakai kacamata kayak gua. Kacamata terutama kalau lu belakangnya lumayan tajam. Kalau misalkan di Ananda, kemungkinan besar setelah sekian lama lu bakal bisa ngerusak pads-nya. Kalau misalkan dia nyentuh bagian dalam pads-nya, dan karena ini pleather bakal cepet banget robeknya, gampang banget robeknya, dan ini pleather tipis doang, kayak macam coating doang. Dan gua rasa hal yang sama berlaku untuk HM400 SE. Jadi hati-hati aja kalau misalnya pakai kacamata, pastiin kacamatanya yang antara lumayan bulat, atau kalau misalkan lewat pads-nya lah kalau bisa lah. Atau jangan pakai kacamata sama sekali, just in case aja. Untuk overall feeling build-nya ini ya oke-oke aja lah, nggak ada bunyi-bunyi aneh gimana banget. Ini fine-fine aja, nggak ada kriak-kriak atau apa gimana segala macam. Pergerakan cups headphone-nya juga menurut gue lumayan luas, oke lah. Tetapi mungkin untuk adjustment-nya nggak terlalu banyak. Adjustment-nya cuma ada 8 step. Brian komplain kalau dia kepalanya nggak muat. Kepala gue sih fine-fine aja.
untuk masalah si H400 SE ini. Bagi gue setting di 4 atau 5 untuk kepala gue. Kalau misalnya aku pakai helm, gue biasa kepalanya L atau XL tergantung merek. Itu untuk helm Asia. Untuk helm Eropa biasanya gue satu size di bawahnya, gue kadang ML kalau nggak L. Oke, ya, jadi itu untuk headphone ini sendiri. Untuk kabelnya, kabel si HiFiMAN H400 SE ini menurut gue ini mungkin salah satu kabel terbaik yang gue pernah dapat dari HiFiMAN. HiFiMAN itu entah kenapa, terutama di range top of the line-nya, semua kabel yang dia masukin itu benar-benar kabelnya benar-benar sampah banget. Si H400 SE ini, gue udah baca berapa review, ada berapa orang yang komplain soal masalah kabelnya, pada bilang kabelnya jelek. Tetapi mungkin mereka belum pernah punya headphone HiFiMAN yang top of the line, which kabelnya benar-benar sampah banget. Benar-benar ini kabel dari HiFiMAN Ananda gue, which by the way HiFiMAN Ananda itu headphone yang harganya tuh barunya dulu 12-14 jutaan, 750 US dollar lah barunya masuk sini, jadi 12-14 jutaan gara-gara pajak segala macam. Dan ini benar-benar salah satu kabel paling buruk yang mana gue lihat dalam hidup gue nih. Ini kabel yang nggak bisa lurus sama sekali, dia selalu belok-belok entah kemana. Kalaupun gue lurusin dia bakal punya pikiran sendiri, dia bakal belok kemana-mana. Ini juga dia lumayan mikrofonik. Kabelnya sendiri gue nggak tahu kenapa bentuknya kayak gini. Ini kayak macam heat shrink, dalamnya ada copper. Mungkin kameranya bisa fokus, mungkin enggak. Tapi dalamnya ini sebenarnya longgar. Sebenarnya ini kabel bisa dibuat jauh lebih tipis, tapi entah kenapa mereka memutuskan, oh iya kita biarin aja ini copper bergantungan di dalam. Terus jadinya ini benar-benar kabelnya nggak bisa diapa-apain, agak tegang gitu ya. Dia bakal kemana-mana. Dan ini buat headphone 12-14 juta itu benar-benar kabel paling jelek yang pernah gue pegang. Sedangkan kabel di HiFiMAN H400 SE ini menurut gue kabel yang lumayan bagus, kabelnya lumayan pliable. Untuk masalah suara gue nggak terlalu bisa bedain. Dan anyways, planar magnetic itu biasanya headphone-nya dia jauh lebih nggak sensitif terhadap perubahan suara pada kabel maupun amplifier. Dalam hal ini maksud gue perbedaan amplifier dalam masalah output impedance, masalah power segala macam. Tentunya itu ada impact-nya untuk headphone terutama. Walaupun beda-beda, itu kita bakal ngomongin lebih detail nantinya. Tetapi untuk masalah kabel, overall menurut gue ini kabel yang lumayan bagus, lumayan letoy, lumayan pliable, lumayan gampang ditekuk-tekuk, no problem, gak terlalu banyak mikrofonik. Dan tebelnya juga oke, panjangnya 1,2 meteran, jack di ujungnya angle jack. Gue juga nggak tahu kenapa dikasih angle jack, karena gue rasa ini H400 SE ini bukan headphone yang lu bakal pakai kemana-mana. Walaupun memang lu bisa drive dari HP dan memang lu harus naikin volume dikit, dia nggak butuh power yang gede gimana banget. Lu bisa kasih power ekstra dan dia bakal ada improvement dikit, tetapi menurut gue improvementnya nggak cukup signifikan untuk lu harus bawa amplifier kemana-mana, terutama kalau lu emang bermaksud untuk bawa portable kemana-mana. Which kalau lu pakai portable ini H400 SE, si H400 SE ini kan open back, rasanya kayak lu pakai speaker di publik gitu ya. Jadi semua orang bisa dengar apa yang lu dengerin, dan lu bisa dengerin apa yang semua orang lain dengerin atau lakukan, ataupun ya apapun itulah. Jadi gue nggak saranin pakai H400 SE ini di publik, karena ya lu nggak dapat isolation, hampir nggak ada yang bisa lu dengerin. Yang gue rasa bukan musik yang lu bakal dengerin kalau lu pakai ini di umum, apalagi di kantoran segala macam, apalagi di mall gitu kan. Jadi ya setelah ini kita bakal ngomongin dikit soal packagingnya nggak ada yang istimewa sama sekali. Ini mungkin packaging yang paling simple dan bener-bener bagus lah bagi gue lah, packaging simple, karena itu bakal mengurangi harga gitu. Gue nggak masalah dengan packaging yang sederhana, terutama di price range ini. Ini cuma ada ini ini cuma ada box, dalamnya benar-benar cuma ada plastik basic doang. Ini ada kartu garansi dan dapat adapter 6,3. Ini benar-benar cuma plastik doang. Pas dia nyampe itu dia ada dipakein, sebenarnya
nggak dipakein apa-apa sih, nggak ada kawat, nggak ada apa. Ini kawat buat kabelnya sebelumnya. Dan ya boxnya cuma ini doang, which I have no problem with that. I mean, harganya cuman sekian, cuman under 2 juta. Kalau mereka bisa hemat harga di box dan ngasih itu improvement lebih ke headphone-nya, fine with me. Bagus lah. Oke. Selain itu, selain masalah build quality, packaging dan lain-lain, mungkin kita bakal ngomongin lebih ke masalah drivability segala macam. Drivability H400 SE menurut gue lumayan oke. Sebenarnya lu bisa aja dengerin dari HP macam Pocophone F1 yang gue coba drive si H400 SE ini, masih bisa banget. Untuk listening volume gue itu nggak terlalu kenceng biasanya, tapi memang gue harus lumayan naikin volumenya karena dia nggak terlalu sensitif. Ngomong-ngomong nggak terlalu sensitif, H400 SE ini walaupun orang awalnya berspekulasi kalau ini dia itu kayak H400i ataupun H4XXX masalah drivernya, karena pada pikir oh ini seri H400 mungkin drivernya sama persis, cuman di relabel dan dibuat lebih murah. Sebenarnya enggak, karena setidaknya dari spesifikasi drivernya sendiri juga lumayan berbeda. Ini seingat gua sensitivitasnya 93 dB per miliwatt dan impedansinya 25 ohm. H400i itu kalau salah 32 ohm dan 91 dB per miliwatt seingat gua. Gua nggak yakin itu benar atau enggak. Tapi yang pasti gua udah cek sebelumnya angkanya berbeda dan gua rasa drivernya berbeda. Dan kenapa gua rasa drivernya berbeda? Karena suaranya juga lumayan beda dengan H400i. H400i yang non 2020, gue belum denger yang 2020 punya. H400i itu cenderung lebih smooth, treble-nya dikit, peak-nya berkurang dikit, bass-nya naik dikit banget dibanding H400 SE. Mid range-nya juga tebelan dikit di H400i. Selain itu, kalau lu pakai ampli yang cukup powerful, dalam kasus gue pakai SMSL SP200, suaranya bakal improve dikit ya, dikit banget. Menurut gue bassnya tuh lebih present dikit, slime-nya lebih berasa, punch-nya juga naik dikit, tapi dikit banget, menurut gue nggak wajib banget lu pakai amplifier untuk masalah improvement suara atau keperluan gimana banget, kecuali kalau memang lu dengerin ya. Jadi kamera gue barusan overheat dan tadi gue lagi ngomongin masalah amping di H400 SE. Jadi sekali lagi, amplifier di H400 SE itu nggak wajib sama sekali, kecuali lu benar-benar listening volume menurut lu kurang kencang gitu ya. Kalau device lu benar-benar powernya rendah banget. Tapi selain itu gue rasa improvementnya nggak bakal jauh-jauh amat lah dibanding kalau lu colok langsung ke macam laptop, MacBook atau apa segala macam. Terutama karena planar itu lebih forgiving masalah output impedance, dan kalau colok ampli jadul yang lumayan powerful juga oke aja. Frequency response-nya nggak bakal berubah jauh-jauh banget. Oke, sekarang kita bakal langsung masuk ke komparasi aja. Komparasi di harga segini, gue bakal compare dia dengan Schipp 9600. Tadi sebelumnya gue udah sempat compare dia singkat dengan H400i, dan dibanding dengan Schipp 9600 yang ada di harga yang kurang lebih sama di bawah 2 jutaan. Si Schipp 9600 ini suaranya overall lebih ngebass, treble lebih kalem dikit, mid range lebih berbobot dikit, sound stage sama imaging menurut gue kurang lebih sama. Overall masalah detail segala macam, menurut gue detail lebih bagus di H400 SE dikit. Untuk build quality menurut gue sebenarnya kurang lebih sama, cuma si Philips Schipp 9600 ini jauh lebih berisik ya, lebih rattly, lebih berasa plastik dibanding H400 SE sebenarnya. Dan satu-satu bagian metal di sini cuman headband adjuster doang. Di sini untuk kliknya doang. Oke, untuk overall suara
Kayak tadi gue bilang, ini lebih ngebass, treble lebih kalem dikit, mid-range lebih tebal dikit, soundstage ya sekali lagi sama. Tapi yang paling beda bukanlah suara tapi fittingnya. Keduanya lumayan nyaman sebenarnya. Si HM400 SE masalah gue cuman masalah headbandnya aja yang bikin kepala gue agak sakit, ada hotspot dikit kalau misalnya gue pakai kelamaan, karena walaupun paddingnya kelihatan tebal sebenarnya keras banget, dan yang nyentuh ke kepala gue tuh cuman kayak 1-2 cm doang, nggak seluruhnya karena ini bentuknya bulat gitu ya. Jadi distribusi beratnya juga kurang bagus. Tapi si Schipp 9600 ini headbandnya lumayan bagus menurut gua. Headbandnya ada ya naik dikit lah, ini ada celah dikit gitu ya. Ada gap dikit buat kepala lu. Untuk stretch headbandnya ini jauh lebih soft dibanding headband HM400 SE, terbuat dari mesh juga jadi nggak bakal panas. Dan si Schipp 9600 ini lebih enteng daripada HM400 SE. Tetapi si Schipp 9600 ini clampingnya jauh lebih dikit dibanding HM400 SE. HM400 SE itu jauh lebih nge-clamp, dan overall rasanya jauh lebih secure di kepala lu. Kalau lu pakai ini, lu gerak-gerak dikit dia nggak bakal bergerak jauh. Si Schipp 9600 ini di kepala gua dia lumayan sering ganti posisi. Jadi ya fittingnya ini lebih longgar, dan padsnya pun ini full dari macam mesh gitu. Schipp 9600 ini jadi agak licin juga. Meshnya jauh lebih licin dibanding velournya si HM400 SE. Dan overall ini kenyamanannya lebih tergantung ya, lu lebih suka mana, dan tergantung headband HM400 ini cocok nggak sama kepala lu atau enggak. Selain itu, swivel di cupnya jauh lebih luas si HM400 SE. Si Schipp 900 ini nggak terlalu jauh ya pergerakan kepalanya. Tapi untuk kepala gue sebenarnya nggak terlalu masalah, karena bentuk kepala gue biasa-biasa aja. Kecuali kalau kepala lu bentuknya agak abnormal gitu ya. Mungkin lu lebih lonjong atau gimana, mungkin swivel cupnya ini mungkin lebih penting buat lu. Dan ya ini motionnya nggak terlalu banyak lah dibanding HM400 SE yang bisa gerak lumayan jauh gitu ya. Dan konektornya, untuk masalah konektor, si HiFiMan ini pakai dual 3,5 mm, jadi lu bisa aja buat kabel balance untuk si HM400 SE, which sama sekali nggak perlu banget sebenarnya. Tapi si Schipp 9600 ini cuman single 3,5 mm. Jadi lu cuma bisa pakai ini single ended doang, lu nggak bisa pakai balance. Oke, gua rasa itu cukup untuk komparasinya ya. Dan gua rasa ini review udah cukup panjang, udah mau masuk 30 menit. Jadi gua bakal akhirin di sini aja. Like kalau kalian like video ini, subscribe kalau mau lebih banyak konten, dan ya komen apa yang lu pikirkan soal si HM400 SE ini, atau saran untuk headphone review selanjutnya. Oke, bye.